Ada sebuah buku yang tidak biasa, yang tidak hanya menggambarkan struktur alam semesta yang sama sekali berbeda di luar pengetahuan kita, tetapi juga menceritakan sejarah penciptaan dunia dan memaparkan bahwa ada dewa tertinggi di atas semua dewa. Buku yang mencengangkan yang sepertinya memadukan astronomi dan cerita religius menunjukkan kepada kita pandangan dunia lintas zaman dan wahyu religius. Nama buku ini adalah Urantia. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Berikut mari kita telusuri pandangan lain selain sains dan agama. Fakta alam semesta yang tidak disebutkan dalam agama. Di Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, ada seorang dokter ahli bedah bernama William Samuel Sadler yang terkenal karena keahlian medisnya yang luar biasa dan sangat dipercaya serta dihormati oleh masyarakat. Penduduk Chicago saat itu relatif percaya tahayul. Selain berobat ke dokter, terkadang mereka beralih ke paranormal untuk mengatasi masalah. Cenayang, mereka disebut paranormal dan dapat bertindak sebagai media bagi roh seseorang untuk mengirimkan pesan melalui gambaran lisan mereka. Begitu kerasukan, sang paranormal mulai menjawab pertanyaan dan mengatakan beberapa hal yang tidak biasa. Tetapi orang yang kerasukan biasanya dalam keadaan trans atau berada di luar kendali dari pikirannya sendiri, tidak sadar dari apa yang dia katakan atau lakukan. Paranormal sangat populer saat itu. Sebagai dokter, Sadler bertekad untuk membongkar kedok penipuan ini setelah melihat fenomena itu. Setelah beberapa tahun penelitiannya, dia menyimpulkan bahwa apa yang disebut layanan paranormal sama sekali bukanlah fenomena supranatural, tetapi tindakan penipuan. Dia menulis hasil investigasinya ke dalam sebuah buku berjudul The Man at Mischief. Namun hidup selalu suka bercanda. Ketika Sadler mengira kesimpulannya adalah kebenaran mutlak, dia menemukan satu hal aneh pada suatu musim panas. Suatu hari, seorang tetangga bernama Lisa buru-buru memencet tombol bel pintunya. Dia memberitahu Sadler bahwa David, suaminya, kadang-kadang tiba-tiba tertidur lelap dan tidak bisa dibangunkan. Napasnya tersengal-sengal. Dia meminta Sadler untuk memeriksanya. Sadler merasa ganjil dengan penyakit ini, lalu ikut Lisa ke rumahnya. Lisa membawa dokter Sadler ke kamar dan melihat David masih tertidur lelap. Mereka menunggu dengan sabar sampai dia bangun. Tiba-tiba, David berkata dengan jelas, "Halo, saya student visitor, anggota kelompok kehidupan spiritual." Sadler tercengang saat mendengarnya. Sungguh aneh David bisa mengutarakannya dengan begitu jelas dalam tidurnya. Meski begitu, dia tidak terlalu memperhatikan. Sadler duduk diam dan menunggu David bangun. Beberapa saat kemudian, David pun bangun. Lisa segera memperkenalkan, "Ini Dr. Sadler." Kemudian David dan Sadler mulai ngobrol. David adalah seorang pengusaha, salah satu anggota Dewan Perdagangan dan Politik di Chicago. Dia menceritakan kepada Sadler bahwa dia tidak merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya, dan sesekali tidur nyenyak yang tidak terduga bukanlah masalah besar. Maksud perkataan David adalah dia menganggap istrinya agak berlebihan. Sadler pun paham maksud David. Kemudian dia mengajukan beberapa pertanyaan, mencatatnya, lalu pergi. Namun Lisa masih khawatir dan bertanya pada Sadler saat mengantarnya keluar rumah, "Ada apa dengan David? Apakah perlu perawatan?" Sadler hanya mengatakan, "Perlu dipantau lagi dan hubungi saya jika dia tidur nyenyak yang tidak normal lagi." Selanjutnya kemudian, mereka terus memantau kondisi David selama beberapa waktu. Tapi anehnya, setiap kali David tertidur lelap,
dia selalu mengatakan kalimat yang sama seperti di atas. Suatu ketika, Sadler mau tidak mau menjawab, "Halo, saya Sadler." Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menjungkir balikan pandangan Sadler. Sadler hanya mendengar David mengatakan, "Tahukah Anda, entitas kami menyebut bumi Anda Urantia. Urantia berasal dari matahari kalian, dan matahari kalian adalah salah satu dari sekian banyak keturunan Andronover Nebula. Andronover Nebula pernah menjadi bagian integral dari alam semesta lokal bernama Nebadon. Nebula besar ini sendiri lahir di alam semesta super bernama Orphonton dahulu kala." Sekilas terdengar fantastis, bukan? Sekali lagi ditekankan, tata surya kita berevolusi dari Andronover Nebula, dan nebula ini merupakan bagian integral dari alam semesta lokal. Alam semesta lokal tempat tata surya kita berada disebut Nebadon, dan dia lahir dari alam semesta super. Mendengar ini, Sadler pun tercengang seketika. Apakah ini mimpi? Tidak, logikanya jelas dan tertutur dengan baik. Belum pernah melihat orang berbicara seperti ini saat tidur. Lalu Sadler segera menjawab, "Bisakah Anda ulangi lagi apa yang Anda katakan tentang alam semesta, nebula dan sebagainya? Saya akan mencatat apa yang Anda katakan." Tak disangka, David menuturkan lagi beberapa kalimat itu dalam tidur pulasnya. Dan agar Sadler mengingatnya, David sengaja memperlambat ucapannya. Sadler pun segera mencatat kata demi kata. Namun ketika ditanya lagi, David tidak menjawab. Sekitar 10 menit kemudian, David menghela nafas panjang dan terbangun. Dia membuka matanya dan melihat Sadler. David tahu Sadler ada di sini untuk memeriksa kondisinya lagi. Lalu dia bertanya kepada Sadler, apakah ada yang tidak beres dengan kondisinya. Sadler menceritakan semua yang terjadi barusan. David tampak tercengang bingung setelah mendengar gambaran Sadler. Selanjutnya kemudian, Sadler bertanya lagi kepada David, apakah dia masih ingat kata-katanya dalam mimpinya itu? David menggelengkan kepalanya, tidak ingat apa-apa lagi. Tidak tahu apa yang dikatakan Sadler. Saat demikian, dalam hati Sadler tampaknya mulai memahami bahwa dia menemui sesuatu yang aneh. David menjelaskannya dengan cermat. Dia mengatakan bahwa Urantia adalah kondisi alam semesta di sekitar bumi, atau secara garis besar dapat dipahami sebagai jangkauan alam semesta yang berhubungan dengan kehidupan di bumi dalam jangkauan medan gravitasi bumi. Bumi adalah pusat dari jangkauan ini, dan Urantia termasuk dalam alam semesta lokal yang disebut Nebadon. Ada 100 konstelasi di alam semesta lokal Nebadon, dan setiap konstelasi memiliki 100 sistem layak huni. Yang disebut sistem layak huni adalah sistem yang cocok untuk kehidupan manusia. Sementara itu, setiap sistem juga mengandung sekitar 1000 Urantia, yaitu planet seperti bumi yang dihuni oleh manusia. Dengan asumsi bumi adalah rumah kita, maka Nebadon sama dengan komunitas kecil dari tempat kita berada. Pendiri dan pemimpin Nebadon adalah dari golongan Mikael, yaitu para kreator Sun, putra sang pencipta. Mikael dari Nebadon sering disebut Michael Christ karena kelahirannya dalam manusia Yesus di bumi. Di alam semesta lokal ini, pembentukan berbagai sistem dan tatanan dunia, serta rancangan kecerdasan fisik dan spiritualitas berbagai makhluk hidup terus berubah di bawah pengawasannya. Kini Michael Christ adalah penguasa tunggal di Nebadon. Michael mulai saat itu menerima segala kuasa di langit dan di bumi, dan gelarnya disebut Master Sun. Kita mungkin bisa menyebutnya dengan nama Kristus Tuhan. Jika Michael adalah presiden, maka Perdana Menterinya adalah Gabriel. Dia disebut bintang fajar yang terang. Dia adalah keturunan pertama dari Michael dan Roh Kudus.
namun hanya satu Gabriel yang bisa diciptakan. Gabriel mewarisi sifat kedua orang tuanya, namun dia tidak bisa mencipta. Dia adalah administrator alam semesta yang sangat cakap dan luar biasa. Urusannya bahkan menjalankan keputusan dari Super Universe Ancient of Days dalam pengadilan hari kiamat dan hari kebangkitan. Sebagai administrator, dia berurusan terutama dengan urusan non-personal. Jadi kita akan jarang bertemu dengan Gabriel dalam perjalanan kita ke surga. Waktu Yesus hidup di dunia, Gabriel yang menjabat sebagai direktur Nebadon di bawah pengawasan Immanuel. Administrasi alam semesta terbagi dari administrasi sistem lokal, terutama berkaitan dengan kesejahteraan fisik biologis planet-planet. Administrasi konstelasi lebih menekankan pada urusan sosial dan sistem pemerintahan pada berbagai planet. Administrasi lokal universe yang lebih tinggi lagi menekankan pada urusan spiritual. Tiap lokal universe memiliki duta besar untuk lokal universe yang lain. Konsul adalah perwakilan antara konstelasi. Untuk sistem lokal disebut pengamat. Siaran berita dari Salvington ditujukan pada ibu kota konstelasi, ibu kota sistem dan planet. Semua makhluk roh tingkat tinggi bisa menggunakan media komunikasi ini untuk berhubungan dengan yang lain dalam alam semesta yang luas. Sayang sekali, bumi sedang dalam karantina, tidak menerima siaran berita tersebut. Bagian lain dari buku Urantia menyebutkan bahwa nanti setelah jalurnya dipulihkan, setelah hari pengadilan Lucifer, kita akan melihat, membaca dan mendengar berita alam semesta sama seperti kita membaca koran harian kita setiap hari. Di alam semesta pusat dan alam semesta super, ada kelompok kehidupan cerdas yang disebut dewa. Alam semesta utama mencakup 6 bola elips konsentris. Bola-bola ini mewakili tingkat spasial yang berbeda, yaitu 6 tingkat utama yang disebut alam semesta utama. Mereka semua berputar di sekitar alam semesta pusat. Alam semesta sentral pertama bukanlah struktur ruang waktu, tetapi keberadaan abadi. Alam semesta tanpa awal dan akhir ini terdiri dari 1 miliar dunia yang sempurna. Pusat alam semesta pusat itu sendiri adalah Pulau Firdaus yang sepenuhnya stabil. Semua struktur lapisan luar berputar mengelilingi alam semesta pusat. Tingkat kedua adalah 7 alam semesta super yang beriringan dalam satu orbit mengelilingi alam semesta pusat. Arah putarannya melawan arah jarum jam dengan bentuk orbit elips. Alam semesta super Orphonton atau Bima Sakti, tempat bumi berada, adalah salah satu yang relatif baru di antara 7 alam semesta super. Ada sekitar 7 triliun planet yang dihuni oleh kehidupan dalam lingkup 7 alam semesta super ini. Saat ini ujung lingkup ini telah rusak dan tidak lagi seimbang. Planet sangat bervariasi, dari planet kecil sampai planet gas, cair atau gas besar. Planet dingin yang permukaannya tersusun dari cairan. Jika cukup dekat dengan sebuah matahari, paling ideal untuk diberi kehidupan. Bintang mati gravitasinya terlalu kuat dan umumnya jauh dari bintang lain sehingga tidak cocok untuk kehidupan. Di super universe kita, kurang dari 1 dari 40 planet dingin yang bisa didiami makhluk seperti ordo kita, manusia bumi. Di tata surya kita, sekarang ada 3 planet yang bisa diberikan kehidupan. Bumi Urantia adalah dalam hal ukuran, densitas, dan lokasinya paling ideal. Massa gelap diperlukan untuk sebagai pengimbang pergerakan bintang-bintang, karena gravitasinya yang hebat berfungsi sebagai penyeimbang yang kuat. Berhubungan cerita dari kitab Urantia ini sangat panjang, jadi kami hanya merangkum beberapa intinya. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu selengkapnya di mesin pencari Google atau menelusurinya di link berikut ini. Lebih dari 30 tahun kemudian, pada tahun 1955, sebuah buku lebih dari 2000 halaman diterbitkan.
Judul buku ini adalah Urantia. Isi buku ini mencakup semua pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh student visitor melalui DEVAD seperti tersebut di awal video. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian 1 tentang alam semesta sentral dan super. Bagian 2 tentang alam semesta lokal. Bagian 3 tentang sejarah Urantia. Dan bagian 4 tentang kehidupan dan ajaran Yesus. Meskipun banyak orang tidak percaya bahwa buku yang kami kutip dari Wikipedia ini adalah sebuah buku yang bagi para penganutnya dipercaya, bukan dibuat oleh manusia. Penulisnya adalah sebuah tim gabungan terdiri dari beberapa puluh pribadi roh dan malaikat. Tim ini dipimpin seorang konselor ilahi dari ibu kota alam semesta super manusia. Namun mereka tidak dapat menyangkal bahwa keterampilan menulis isi buku ini sangat profesional, sistematis, dengan tema yang jelas dan pandangan yang konsisten. Penerbit buku ini tidak atau belum mengungkapkan nama penulisnya, sehingga banyak pembaca percaya bahwa buku ini memang ditulis langsung dari sebuah tim gabungan yang terdiri dari beberapa puluh pribadi roh dan malaikat. Misi mereka mungkin memberi umat manusia wahyu agama dalam momen sejarah. Satu poin dalam buku tersebut yang perlu ditambahkan adalah bahwa tepi alam semesta besar yang terdiri dari 7 alam semesta super ini rusak dan tidak lagi seimbang. Dan kebetulan lebih dari 2000 tahun yang lalu, Mikael, putra sang pencipta dan pemimpin Nebadon, berinkarnasi menjadi Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Lantas, apakah ini berarti akhir dunia yang diramalkan oleh banyak bangsa itu bukan hanya tentang akhir dunia dan akhir umat manusia, tetapi juga kerusakan dan ketidakseimbangan alam semesta yang lebih luas yang menimbulkan masalah dalam skala yang lebih besar? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.